Adapun untuk melatar belakangi judul tersebut ini dari gagasan berpikir reflektif yang pertama kali dikemukakan oleh John Dewey, yang mendefinisikan berpikir reflektif ini merupakan sesuatu yang aktif, gigih, dan hati-hati dalam mempertimbangkan suatu keyakinan yang didasarkan oleh pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan yang mendukung keyakinan tersebut. Kemudian juga menurut pendapat Surbeck itu ada tiga fase berpikir reflektif, yaitu ada reacting, comparing, dan contemplating. Kemudian untuk urgensi kemampuan berpikir reflektif matematis ini juga banyak ya, yang namun matematis ini berpikir reflektif ini dapat membuat dalam menyelesaikan suatu masalah. Berpikir reflektif ini menjadi lebih bermakna. Tiga berpikir reflektif matematis siswa ini salah satu yang dapat dilakukan oleh guru itu dengan mengetahui gaya belajar siswa itu sendiri. Karena gaya belajar yang diterimanya. Adapun cara siswa berpikir dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya tentu tidak lepas dari bagaimana cara mereka menerima dan mengolah informasi. Jadi dari sini ada suatu keterkaitan antara bagaimana siswa berpikir, bagaimana cara siswa berpikir dengan gaya belajar yang dimilikinya. Untuk gaya belajar yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobby DePorter dan Mike Henarty yang menggunakan modalitas sensori, yaitu ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk penelitian terdahulunya ini juga mengenai berpikir reflektif matematis yang ditinjau dari gaya belajar ini sudah beberapa kali dilakukan. Ada dari Haryati, Kartono, Ulansari, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu ini juga diperoleh bahwa ternyata adanya suatu perbedaan deskripsi atau gambaran mengenai kemampuan berpikir reflektif untuk siswa yang memiliki gaya belajar. Ini dilanjut saja Bapaknya. Ya. Barusan udah ya, coba di judulnya dilihatin lagi. Oh ya. Reflektif ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama kan berpikir reflektif itu sebetulnya mengakomodasi mathematical proficiency, jadi semua aspek dari kompetensi matematisnya itu harus direfleksi gitu ya. Jadi ini sebetulnya komprehensif, tidak hanya dangkal aspek-aspek itu saja. Jadi sebetulnya itu dampak dari penguasaan matematika yang dimilikinya gitu ya, sehingga kemampuan berpikir reflektif itu harus menggambarkan itu sebetulnya ya. Tadi siapa Nisa ya? Nisa. Ini. Sehingga harus didefinisikan dengan jelas kalau berpikir reflektif matematis itu, terutama ini nanti kan ke orientasinya itu ke instrumen pengukurannya mungkin ya yang akan kompleks ya, tidak hanya sekedar seperti tes ya, sebab ini menyangkut metakognitif gitu ya. Dia mengevaluasi cara berpikirnya sendiri dari suatu proses yang sudah dilakukan itu ya. Jadi silakan nanti mungkin Nisa dibatasi supaya jangan terlalu luas gitu. Secara difokuskan berpikir reflektif untuk kepentingan siswa dalam konteks pembelajaran yang spesifik gitu ya, jangan terlalu luas sebab itu kan areanya kan luas tadi, menggambarkan kemampuan yang kompleks gitu ya. Jadi silakan dibatasi saja nanti ya. Kemudian tadi risetnya harus coba riset